Aku sih awalnya merasa gue udah tahu banget nih PM kerjanya ngapain gitu, karena dari Tokopedia waktu jadi data analis itu working closely juga sama PM. Terus waktu di Gojek tuh yang approach aku juga sebenarnya dia role-nya PM. Jadi aku merasa kayak oke, I know kayak aku tahu PM nih ngapain. Tapi ternyata in reality I know nothing. Oh iya kah? Ya jadi kadang gitu ya, agak-agak congkak mungkin ya. Merasa udah tahu padahal sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi Hello everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk episode kali ini. Dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu bootcamp yang baru banget di launching sama dibimbing. Nah apa itu? Kita hari ini bakal ngebahas tentang product management. Mungkin sebelumnya itu kita bootcamp itu cuma ada 4 ya teman-teman. Tapi akhirnya kita waktu itu ngedengar nih masukan-masukan gitu ya dari viewers di YouTube juga, dari teman-teman yang ada di Instagram, di LinkedIn, pokoknya dari mana-mana banyak banget yang pengen dibimbing, ayo dong buka kelas product management. Dan akhirnya kita ngebuka nih teman-teman, dan saat ini kita juga udah ada di batch yang jalan yang mau ketiga gitu. Dan makanya hari ini tuh kita bakal ngebahas banyak banget tentang product management. Kenapa sih mungkin product management ini tuh salah satu apa ya, pekerjaan yang memang di luar sana tuh dicari banget gitu, karena dilansir juga nih teman-teman dari McKinsey & Company, as long as a company has a product, it requires a product manager. Jadi mungkin kalau di luar sana perusahaan-perusahaan kayak let's say Gojek, mungkin juga Blibli, terus juga mungkin Tokopedia, itu kan produknya banyak banget ya teman-teman. Nah pasti setiap produk yang mereka punya itu ada seorang product manager di belakangnya. Nah makanya hari ini kita bakal tanya-tanya nih teman-teman, ngebahas secara tuntas tentang apa sih product management itu dan apa sih kerjanya product manager, bersama salah satu mentor yang juga mengajar nih teman-teman dari bootcamp dibimbing, namanya Kak Amel. Halo Kak Amel. Halo, apa kabar Kak Amel hari ini? baik, alhamdulillah. Oke, mungkin perkenalan dulu nih Kak Amel ke teman-teman. Kak Amel itu mungkin backgroundnya apa, terus kerjanya sekarang di mana, atau mungkin tentang sedikit aja Kak background Kak Amel kayak gimana? Oke, jadi namaku Destri Amalia Sugiono, tapi biasa dipanggil Amel. Backgroundnya apa ya? mungkin kuliah kali ya. Dulu kuliahnya di finance di UI tahun 2013. Sekarang kegiatannya sebagai product manager, especially di data product di blibli.com, salah satu e-commerce di Indonesia. Wow, keren. Oke, jadi mungkin teman-teman boleh, mungkin pada banyak yang wondering juga nih Kak, kenapa sih Kakak dulu mungkin tertarik nih awalnya bisa masuk terjun ke dunia product management gitu? Karena dulunya finance ya sebelumnya. Kak. Betul. Oke, mungkin boleh nih diceritain sedikit. Oke, sebenarnya kalau cerita agak panjang ya, nggak sedikit. Boleh. Karena perjalanan karirnya lumayan panjang. Maksudnya bukan kayak berpuluh-puluh tahun, tapi berarti aku baru kayak sekitar 5-6 tahun kerja, tapi udah lumayan banyak pindah-pindah. Jadi ini memang mungkin stereotype kaum milenial kali ya. Betul. Kerjanya pengen nyoba-nyoba hal baru ya. Iya, benar-benar. Jadi apa sih kalau di kampus dulu dibilangnya kutu loncat gitu. Oh ya benar, kutu loncat. Pengen nyoba sana nyoba sini ya. Jadi mungkin cerita dari awal lulus kuliah gitu ya, atau pas masih kuliah lah, karena dulu kuliahnya di UI, terus emang sebenarnya kita nggak mandatory ikut internship ya, tapi emang karena ya peer group lah gitu, teman-teman pada internship, terus kayak merasa ada obligasi buat internship juga. Akhirnya dulu aku sempet intern juga di salah satu konsultan lokal di Jakarta, terus 2 kali sih, satu di manajemen business consultant, satu lagi di HR consultant dari Jepang. Nah jadi sempat apa ya, waktu kuliah kan emang udah sering di sounding gitu ya, kayak kamu harus punya tujuan, kamu harus kerja di mana dan lain-lain. Jadi dari kuliah tuh udah sempet mikir kayak pengen kerja di mana ya. Awalnya sih pengennya kerja di consulting. Jadi ya biasalah, anak-anak UI kan ambi-ambi gitu ya. Ambis banget ya. Iya, terutama yang kayak di peer groupku dulu pada pengennya di yang top 4 lah, BCG, McKinsey gitu. Apalagi finance ya, Big 4 itu pasti yang tujuan utamanya banget ya. Betul ya, tapi ujung-ujungnya kayaknya yang
satu peer group juga nggak ada sih. Oh iya kah? Yang kerja di sana emang susah juga kan masuknya. Betul. Terus begitu lulus dengan idealisme tersebut akhirnya nge-apply, tapi aku walaupun ada tujuan dan idealisme gitu kayak pengen di konsultan, tapi aku cobain nih semua, mulai dari BUMN, bank, apalagi ya, banyak banget dulu, bener-bener semua dicobain karena kan katanya ya opportunity kan datang kalau kita nyobain gitu. Betul. Ya. Jadi aku sih orangnya bukan yang nunggu bola, tapi semua aku cobain. Terus macam-macam banget dari OJK, IDX, semua tapi yang opening. Finance waktu itu? Enggak cuma finance, jadi doang. Bisnis, ya tapi yang pasti sesuai jurusan ya. Aku dulu pernah kayak apply di PLN, tapi bagian keuangan gitu-gitu. Jadi semua dicobain tuh. Terus ada beberapa yang masuk, ada beberapa offering. Jadi aku dulu kuliahnya itu lulusnya bulan Februari, 3,5 tahun. Bulan Februari itu udah mulai cari-cari. Sebenarnya dari sebelum wisuda tuh udah mulai cari-cari karena kan Januari tuh udah sidang, udah beres gitu kan. Jadi udah mulai apply. Waktu itu mungkin pasar pekerjaan juga nggak kayak sekarang ya, karena kan sekarang mungkin plus minus lah kayak pandemi, tapi aku rasa juga udah mulai online, udah cepet gitu-gitu kan ya. Kalau dulu tuh udah ada LinkedIn tapi kayak nggak segetol sekarang gitu. Iya, kalau sekarang tuh semua dari LinkedIn benar, gitu. Benar, sosial media ya kan. Betul. Terus juga ada bootcamp kayak gini. Jadi apa ya, aku termasuk yang sangat support nih kalau ada wadah-wadah kayak di Bimbing yang memang menjembatani gitu ya antara fresh graduate dengan dunia kerja. Karena emang dulu aku ngerasa mungkin ada, tapi aku juga nggak tahu dan nggak terlalu banyak. Nggak terlalu expose lah ya. Betul, nggak terlalu terekspos. Jadi aku juga waktu apply kerja kadang-kadang buta lah gitu, kayak nggak tahu sebenarnya yang di apply itu kerjanya apa gitu. Nah jadi begitu lulus apply, akhirnya ada beberapa yang ngasih offering. Tapi aku karena baru awal kerja langsung ambil aja gitu. Mana yang ngasih offer duluan itu yang aku ambil. Nah kebetulan yang ngasih offer duluan itu Shopee. Itu di tahun 2017. Waktu Shopee belum segede gini ya. Jadi ya, masih dulu kayak belum, betul, orang belum terlalu kayak pengen kerja di Shopee. Betul. Belum ya. Bener banget. Bahkan jangankan di dunia kerja, tapi dari segi customer pun masih belum banyak yang tahu Shopee itu apa. Dan di zaman itu juga e-commerce tuh belum segede sekarang ya. Jadi kayaknya karena aku dari Palembang, jadi orang-orang, maksudnya Palembang kan juga walaupun bukan kayak Jakarta, tapi bukan kota kecil juga ya. Jadi lumayan maju gitu. Di situ aja orang masih belum terlalu banyak yang tahu tuh saat itu ya. Paling taunya kayak Lazada gitu karena udah agak lama. Tokopedia pun ya dari keluarga dekat aja nggak terlalu banyak yang tahu. Jadi belum semaju sekarang, terus juga perusahaannya juga belum sebesar sekarang. Maksudnya yang di Indonesia ya. Tapi kalau secara global mereka emang udah besar. Betul. Terus masuk di Shopee sebagai business development. Tapi di sana juga nggak lama sih. Karena ingin mencoba yang lain juga ya kak. Nah apa ya, kadang-kadang aku juga sering share gitu ke teman-teman student gitu ya, terutama yang fresh grad, kayak menurutku kalau memang kamu merasa nggak mau menghabiskan waktu, terus kamu mau pindah ya nggak masalah, tapi yang penting kamu benar-benar tahu gitu sebenarnya kamu pengennya kayak gimana. Jadi waktu aku kerja di Shopee business development, terus aku sempet apa ya banyak kenalan, terus nanya-nanya, lebih menggali lah kayak sebenarnya nih kerjaannya apa sih gitu. Waktu interview juga ya? Waktu interview juga menurutku itu yang paling penting ditanya ya. Kalau misal lagi interview terus teman-teman ditanya any questions gitu, kayak kamu ada yang mau ditanya nggak? Menurutku paling penting digali dulu ini kerjaannya apa sebenarnya gitu. Nah waktu itu manajerku bilang ini kerjaannya semacam MT lah kayak gitu. Oh waktu itu. Tapi nggak officially MT ya. Dia bilangnya ini MT. Jadi aku bukan. Benar. Jadi aku istilahnya dia kayak membuat aku jadi merasa terima aku ngerjain macam-macam gitu. Karena oke, ini MT gitu, unofficially MT gitu kan. Terus akhirnya kerja, tapi sebenarnya official title-nya itu adalah business development ya. Jadi aku pegangnya kategori
fashion. Besar sih kategorinya, ada fashion muslim, fashion wanita, terus ada jam tangan, aksesoris. Banyak gitulah ya. yang cewek-cewek gitu kan di Shopee itu. Terus aku sendiri pun juga nggak pernah pakai Shopee sebelumnya. Wah, dulu Waktu nggak itu pernah ya. jadi waktu masuk banyak dapat pelajaran lah ya. Intinya ya kalau lu mau maju di sini harus knowing the product by heart, kayak harus jadi user juga, harus tahu pakai Shopee tuh kayak gimana dan lain-lain gitu. Udah akhirnya sekitar 6 bulan, terus akhirnya merasa kurang cocok nih, kayaknya kurang deh, kayak ini bukan terlalu yang aku cari gitu. Terus akhirnya karena teman-temanku dulu juga ada yang kerja di macam-macam tempat kan ya, jadi sering ngobrol-ngobrol kayak curhat gitu, kayak gue nggak cocok deh di sini gitu kan. Terus nanya-nanya, emang lu pengen cari yang kayak gimana, terus dijelasin. Terus akhirnya temanku datang bilang, ini ada opening nih katanya di Tokopedia. Dia bilang gitu. Jadi business development juga gitu kan. Terus akhirnya aku coba apply. Waktu apply akhirnya dipanggil interview, terus banyak mempelajari culture lah ya, kayak culture, kayak baru tahu juga, ternyata selama ini mungkin dapet teori dari kampus bahwa company culture tuh bisa mempengaruhi ABCD, tapi kan in practice kita nggak tahu kan waktu kuliah. Jadi pas sudah kerja kayak ternyata tuh maksudnya gini, kayak culture tuh mempengaruhi kerja, produktivitas dan lain-lain tuh maksudnya gini. Terus akhirnya ngobrol, nah itu juga lumayan panjang tuh prosesnya pas di Tokopedia, karena pas awalnya daftarnya business development, di interview dengan user business development, terus waktu ditanya-tanya intinya kayak karena role sekarang di Shopee waktu itu business development, ditanya kenapa kamu nggak suka gitu kan, karena kan aku juga agak polos gitu ya, jadi jujur gitu kan ya? Aku nggak suka kerjanya kak gitu. Terus ditanya kenapa kamu nggak suka, karena aku kurang suka berhubungan dengan external party gitu aku bilangnya, karena kan banyak dulu aku handle seller gitu-gitu kan. Terus dia bilang, sama aja di sini juga gitu. Iya gitu. Kak. Padahal waktu itu karena kakak nggak tahu ya. Iya, nah itu karena aku nggak tahu sebenarnya role-nya BD tuh ngapain gitu. Waktu itu aku apply doang. Jadi pas interview aku bilang gitu kan, terus kata usernya, sama aja kita juga gitu. Ntar kamu di sini nggak suka juga katanya gitu. Terus akhirnya aku ditransfer ke data analis. Kenapa tuh? Kok bisa tiba-tiba ke data analis Kak? Sebenarnya frankly speaking karena mereka itu emang butuh data analis aja, simple as that. Jadi ada lowongan vacant gitu sebagai data analis. Terus ya dia merasa kayak mungkin nih backgroundnya oke lah, masih masuk gitu kan, kayak bisa dipaksa belajar sedikit nih anak ini gitu. Terus akhirnya ditransfer ke data analis. Padahal itu sebelumnya nggak pernah sama sekali tuh Kak? Nggak pernah. Data analis megang-megang gitu? Nggak tahu. Benar-benar buta. Wow. Jadi aku merasa kayak perjalanan karirku tuh ya as simple as I'm trying all of the opportunity gitu. Karena aku juga nggak ngerti. Waktu kuliah juga aku nggak tahu ada role data analis, product manager, mana ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. At least aku ya, aku dulu pas kuliah nggak tahu yang kayak gitu. Aku taunya cuma consultant, kalau nggak banker gitu doang. Udah akhirnya ditransfer ke data analis. Jadi ini awal journey aku sebagai data analis ya. Transfer, di interview akhirnya masuk lah. Long story short akhirnya masuk gitu. Terus sebagai data analis di sana journey-nya menarik ya. Menarik dalam artian karena aku sebelumnya kan nggak punya background engineering. Tapi menurutku kalau mau jadi data analis nggak harus punya background engineering sih, karena technical skillnya tuh mostly yang dipakai SQL, intinya ngolah data, big data gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah mentranslate hasil analisisnya ke dalam business decision gitu ya. Jadi intinya mungkin bisa dibilang kayak internal consultant untuk kalau kita dulu di Tokopedia bilangnya tribe kan, jadi tribe yang ada di Tokopedia gitu, atau produk-produk. Terus juga menurutku bisa sebagai translator antara data yang angka semua. Terus kadang kan orang kalau orang bisnis kayak, terus ini apa arti angka ini gitu, terus kenapa kalau angkanya kayak gini. Nah itu kita sebagai data analis harus bisa menjelaskan gitu ya. Jadi harus bisa storytelling lah, kayak angkanya kayak gini, harusnya berarti kayak gini. Terus angkanya menunjukkan misalnya ada penurunan atau compare dengan
quarter lalu tuh nggak bagus atau apa, terus ya harus gimana gitu. Jadi menarik sih ya, aku belajar banyak banget. Jadi mulai dari technical skillnya, terus mulai dari dunia kerja, karena kan sebelumnya cuma 6 bulan tuh brief banget ya menurut aku. Kayak 6 bulan tuh kayak intern gitu ya. Kayak merem Melek udah selesai. Iya benar-benar. Jadi kayak secara profesional tuh masih brief banget. Terus juga ya belajar banyak hal lah, mulai dari kayak building relationship terhadap teman kantor, hal-hal yang menurut aku kayaknya cukup sepele ya, kadang-kadang kayak communication skill, terus ya apa social skill dan lain-lain yang kayaknya ya nggak usah belajar juga bisa sebenarnya. Tapi sebenarnya as simple as listening skill itu kan kayak simple banget ya, lu juga bisa dengar, kayak nggak perlu kuliah tinggi-tinggi lu juga bisa dengar. Tapi kan dalam listening skill tuh ada banyak teorinya gitu kan ya, kayak ya kita harus dengerin dulu, dicerna. Dan menurutku listening skill itu lumayan sulit sih, karena waktu kerja mungkin waktu kuliah teman-teman berorganisasi atau apa itu juga bagus, tapi menurutku nanti waktu kerja totally different gitu ya. Jadi kalau kita meeting, aku sih ngerasa udah 6 tahun kerja tuh banyak waktu akan termakan terkonsum di meeting ya, kalau dunia profesional bener kan ya. Jadi di meeting itu gimana cara kita mendengarkan orang-orang dari berbagai macam latar belakang menyampaikan pendapat. Terus apalagi kalau waktu offline dulu kerjanya pasti akan ada banyak bias, mulai dari gender bias, yang ngomong itu cewek atau cowok, itu mempengaruhi banget. Terus juga kadang-kadang yang ngomong itu siapa, apakah dia CEO atau dia leader atau dia fresh grad, staff biasa, itu juga akan mempengaruhi. Padahal nanti at the end ya yang poin-poin yang diomongin ya hampir-hampir mirip sebenarnya gitu. Nah jadi menurutku banyak hal-hal yang nggak bisa dipelajarin waktu kuliah, maksudnya nggak diajarin di sekolah. Mungkin ada tapi teori ataupun waktu praktek juga agak berbeda gitu sama kenyataannya tuh dipelajarin di kerjaan gitu ya. Jadi hard skill, soft skill, terus juga SQL dan lain-lain banyak banget belajar. Dari Tokopedia terus udah setahun, terus merasa kayak oke sih, senang. Terus I think one of the most fun time I had itu waktu di Tokopedia sih ya, karena teman-temannya fun banget. Terus kebetulan di timku tuh banyak teman-teman kuliah, jadi emang yang kayak satu peer group. Bahkan dulu aku sempat ngekos terus punya roommateku juga kerja di sana dan kita satu tim, jadi fun banget, kayak kerja sambil main. Jadi kayak gitu pindah kan. dari kuliah, ini ke kerjaan aja gitu ya Kak. Pindah kuliah terus kita kerja bareng-bareng, which is fun banget gitu. Terus fun dan mungkin bisa dibilang zona nyaman juga ya. Jadi karena teman-temannya ya kenal dari dulu, terus mereka juga yang gak akan ngasih kritik, maksudnya ya kritik-kritiknya gimana sih kalau temen gitu kan, ya beda lah gitu kan. Terus so aku juga merasa kayaknya udah agak jenuh, padahal baru setahun ya. Baru setahun, itulah milenial ya. Milenial. Sebenarnya poinnya bukan ke jenuh sih, ini lebih kepada apa yang namanya push factor ya. Kalau pull factor kan ada yang mendorong dari dalam company gitu ya. Kalau ini tuh aku sempat di offer sama Gojek. Jadi ada salah satu waktu itu dia udah VP lah gitu ya di Gojek. Dia nge-message di LinkedIn, terus dijelasin lah kerjanya sebagai product analyst, bla 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 bla. Terus mau nggak gitu. Terus aku ya sebenarnya cuman iseng-iseng doang, kayak oke, I'll explore the opportunity gitu. Terus akhirnya dia share kerjanya itu basically mirip-mirip data analyst tapi fieldnya beda lah. Kalau di Tokopedia tuh aku lebih ke bisnis, kalau di Gojek itu lebih ke produk. Terus waktu itu spesifiknya aku ngurusin maps. Maps-nya Gojek. Jadi spesifik banget gitu ya. Kalau aku nggak kerja di Gojek tuh aku nggak tahu kalau building, dulu kan masih startup ya, building startup itu sedetail itu, setoro itu. Jadi intinya dulu Gojek itu kan, bukan dulu ya sampai sekarang, Gojek itu kan core bisnisnya adalah moving things, mau itu human, mau itu things atau ya intinya kayak moving service gitu ya, from point A to B. Terus semua
kerjaan mereka itu base ke maps atau peta ya, peta itu. Nah jadi mereka merasa maps-nya tuh masih outsource gitu, jadi mereka masih pakai Google Maps atau ada banyak vendor lah. Intinya mereka masih pakai vendor, terus mau bangun internal maps gitu. Jadi jadi itu selama ini mereka kalau sekarang tuh mungkin udah sendiri ya, berarti maps-nya itu bukan aku nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu aku udah resign juga belum fully sendiri ya. Tapi maksudnya approach-nya mungkin trying to build their own lah. Cuman aku nggak terlalu ngikutin progresnya gimana. Tapi pas aku masuk, timnya juga baru, terus new experience lah ya, walaupun orang bilang kayak mungkin in terms of culture mirip-mirip karena kan sama-sama startup ya, identitasnya anak muda banget. Cuman kan secara industri, secara service kan mereka berbeda ya, walaupun sekarang merge ya. Terus akhirnya pindah ke Gojek. Di sana aku merasa new experience karena lingkungannya totally new, nggak ada lagi teman-teman kampus itu nggak ada ya? Nggak ada lagi teman-teman kuliah, ada tapi beda divisi. Maksudnya yang divisi memang working closely sama aku tuh bisa dibilang udah lumayan lebih senior lah. Jadi kayak totally different culture gitu. Dan bos aku dulu juga expat dari US. Dia dulu kerja di Silicon Valley. Terus sekarang tuh dia bikin kopi, kalau tahu teman-teman namanya Jago, yang keliling itu. Nah dia CTO-nya di situ sekarang. Nah jadi dia yang approach aku dulu. Terus dia dari Dropbox dulunya, kerja di Silicon Valley. Terus juga kolega-koleganya, teammate-nya juga beragam banget. Orang Indonesianya kayak cuman 3 deh, including aku. Terus sisanya tuh mostly teman-teman di Singapura. Jadi manajerku pun awalnya yang pertama ngerekrut tadi, terus akhirnya timnya growing, terus shifting. Manajerku orang Singapura, dia sebenarnya nationality-nya orang Malaysia tapi tinggal di Singapura. Terus dia itu dulunya kuliahnya kayak aerospace something gitu di NTU atau NUS gitu. Intinya dari Singapura gitu kan. Jadi udah experience banget, dan dia dulunya data scientist juga, udah pindah-pindah kerja gitulah. Terus juga temennya tuh beragam banget, ada yang dari Cina, ada yang dari India, banyak kan dari India. Terus ada yang dari Singapura juga, ada dari Vietnam. Wow, satu tim itu beragam banget ya. Nah di situ aku merasa kayak baru banget nih merasakan yang kayak gini. Terus mereka itu ngomongnya juga sulit banget gitu. Jadi accentnya tuh beda, terutama temanku yang orang Vietnam itu juga kalau dengerin dia ngomong susah banget gitu kan. Ya aku juga belajar kayak semacam international exposure lah ya di situ. Terus waktu meeting juga karena kita remote, ada yang di Jakarta, ada yang di Singapura kantornya, kita udah biasa pakai Zoom gitu kan ya. Dan Gojek kan dari dulu juga kayak kayak company kebanyakan sekarang kan, mereka kayak work from anywhere. Terus kita nggak ada jam masuk, cutinya unlimited dan lain sebagainya gitu. Terus waktu call itu susah banget karena teman-temanku yang bukan orang Indonesia itu ngomong Inggrisnya susah, terus kita dengerin lewat Zoom. Tuh aku agak pressure sih, maksudnya setiap kali meeting challenging, setiap kali meeting kayak agak panas dingin gitu ya, ngomong apa ya, terus takut kayak salah mengartikan ya. Betul banget, betul. Dan memang most of the time ternyata nggak cuma aku ya, ada beberapa teman-teman juga yang kayak agak suka salah mengartikan gitu kan. Dan aku rasa itu banyak terjadi ya, walaupun kita speaking in the same language, same accent, terus kita juga sama-sama orang Indonesia pun kadang-kadang suka salah tangkep kan. Nah jadi itu menurutku pentingnya communication skill juga. Terus panjang nih kalau diceritain. Long story short, dari Gojek aku merasa terlalu technical, susah banget, kayak not really my thing. Walaupun along the way I have fun ya, kayak journey belajarnya seru, teman-temannya seru, kayak learn tons of thing. Akhirnya aku mencoba agak shifting karir nih. Tadinya apply jadi data scientist di Gojek juga, karena punya satu teman cewek di tim data scientist, orang India juga. Terus kayak seru deh, pengen belajar. Tapi setelah ikut tesnya, aduh susah banget. Akhirnya nggak jadi tuh ya. Akhirnya temanku dari Tokped bilang ada
ada nih bukan product manager. Aku juga sempet nanya-nanya kan, ada nggak sih product manager di Tokped gitu. Tadinya mau apply di Gojek, tapi di Gojek itu beda-beda tadi ya role product manager di setiap company. Kalau di Gojek dia lebih cari yang backgroundnya tuh engineer, jadi biasanya yang udah 5 tahun jadi lead engineering atau apa gitu waktu itu ya. Terus akhirnya aku balik lagi Tokopedia jadi product manager. Nah di situ awalnya. Wow, jadi itu pertama kali banget akhirnya pas balik lagi ke Tokopedia. Iya betul. Wow, berarti ekspektasi mungkin dari Kak Amel juga apa sih, kan sebelumnya nggak tahu ya product manager itu kerjanya ngapain sih gitu. Jadi ekspektasi sama realitanya tuh gimana sih Kak? Aku sih awalnya merasa gue udah tahu banget nih PM kerjanya ngapain gitu, karena dari Tokopedia waktu jadi data analis itu working closely juga sama PM. Terus waktu di Gojek itu yang approach aku juga sebenarnya dia role-nya PM gitu. Jadi aku merasa kayak oke, I know kayak aku tahu PM ini ngapain. Tapi ternyata in reality I know nothing. Oh iya Kak? Iya, jadi maksudnya kadang gitu ya, agak-agak congkak mungkin ya. Merasa udah tahu padahal sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi waktu masuk Tokopedia juga lumayan panjang ya interviewnya. Jadi mulai dari, karena aku shifting career, shifting role, nggak cuman secara interview tapi in terms of mungkin agak sensitif ya, in terms of salary juga harus ada adjustment kan, karena kalau di field analytics mungkin aku udah berapa tahun gitu. Jadi waktu ke product manager karena aku baru, jadi ya harus di-adjust gitu kan. Jadi sebenarnya aku ada apply ke banyak perusahaan, cuman ya kepentoknya kadang-kadang di salary. Jadi kayak kita nggak bisa karena kan kamu baru atau apalah gitu. Jadi akhirnya di Tokopedia menurutku adjustmentnya masih acceptable. Terus juga secara culture juga udah tahu karena aku dulu kerja di sana juga ya. Terus panjang sih interviewnya. Awalnya itu interview ya biasalah HR segala macam. Tapi begitu masuk ke user, kalau biasa di analytics kan memang ada tes ya, kayak tes Excel, tes SQL yang lebih kayak ngolah data. Kalau di produk tesnya mostly bikin PRD gitu. Jadi aku selalu menekankan kayak kalau di kelas-kelas product management ya PRD itu penting. Jadi ya mungkin sebagai salah satu pelajaran kunci lah ya, kalau teman-teman mau jadi product manager ya harus tahu dulu PRD itu apa gitu. At least tahu. Terus bentuknya mungkin pernah baca atau pernah pelajari, karena itu akan bermanfaat waktu interview. Jadi bikin PRD, dan bikin PRD-nya tuh bukan take home ya. Jadi benar-benar datang ke kantor Tokopedia, interview, terus dijelasin kita ada beberapa tahap ya. Jadi nanti kamu ditinggal sejam bikin PRD. So, itu jadi langsung di tempat. Wow. Ditinggalin laptop, ditinggalin di ruangan sendirian ngerjain PRD. Jadi di situ terus habis itu nanti ada interview juga yang case gitu, bukan cuman interview kayak ditanya-tanya kamu aspirasinya apa gitu, benar-benar case. Terus nanti setelah itu waktu itu lumayan banyak exception karena dia tadinya mau taruh aku di misalnya kategori A atau divisi A, terus ternyata dipindahin ke B. So aku harus interview lagi sama usernya yang si B. Jadi lumayan panjang gitu prosesnya. Terus waktu PRD, tapi aku udah sempet nanya temen-temen nih waktu di Tokopedia, ini kira-kira apa sih interviewnya gitu kan. Terus ada yang bilang juga nanti pasti bikin PRD sih, lu siap-siap aja kayak gitu. Akhirnya aku udah nyiapin dari preparation is the key juga sih ya kalau mau interview. Nanya-nanya nggak, menurutku sih nggak ada salahnya ya nanya-nanya. Bukannya kayak kita dapet kisi-kisi atau spoiler tuh enggak, karena ya it depends on how you present yourself nanti. Jadi walaupun tahu interviewnya apa, kalau orangnya juga nggak siap kan pasti sama aja ya. Akhirnya udah prepare. Waktu itu aku sempet lumayan bingung ya mau tulis apa ya, bingung gitu kan. Terus akhirnya ini aja deh, kayak search yang pakai image, tau kan kalau misalnya pengen cari baju kita foto kita search. Terus akhirnya aku bikin PRD-nya fitur itu. Walaupun sebenarnya setelah sekarang tahu kayak fitur itu juga kayaknya sempat live terus di take down gitu sama Tokopedia. Oh iya. Ini saya nggak tahu sekarang ya waktu itu, karena kayak kurang cocok lah sama pasar Indonesia. Cuman nggak tahu kayak lately ada banyak e-commerce yang pakai lagi gitu, search image itu. Terus aku bikin itu
aku benchmark dari Amazon. Jadi sebelum aku ingat banget sebelum interview aku sempat kayak duduk di Starbucks terus mikir-mikir nih mau bikin PR di apa ya. udah apa ya gitu Iya, ya, karena udah tahu mau bikin PRD ya Kak. Udah sempat riset-riset kan, terus ya mungkin kalau yang internasional benchmarknya Tokopedia tuh apa Amazon, Taobao atau apa gitu. Saya akhirnya lihat Amazon, oh ada ini, terus akhirnya aku ulik-ulik, mau bikin gini, udah lumayan prepare, tapi pas di dalam itu nggak terlalu lupa juga ya, akhirnya nulis. Nah itu ekspektasinya tadi apa waktu interview juga ditanya kan, menurut kamu challenge-nya apa nih yang perlu kamu lebih dalami gitu waktu kalau kamu mau jadi PM. Terus aku mikirnya kayak ya aku harus lebih tahu technical skill apa yang common aja kan. Terus ternyata dia bilang ya tapi kalau kita di PM sebenarnya technical skill ya harus tahu, tapi that's not the only thing, dia bilang gitu. Jadi kamu harus critical thinking, terus kamu harus decision making, kamu harus bisa negosiasi. Terus aku mikir kan kenapa ada negosiasi, emang harus ngapain sih gitu. Nah jadi mungkin balik lagi ke pertanyaan tadi, ya bedanya dengan realitanya adalah aku kira product manager itu ya as simple as making decision gitu ya. Jadi kayak ada beberapa pilihan, ya udah lu mau yang mana gitu ya. Coba lu decide mau bikin keputusan tuh apa. Tapi ternyata more than that ya. Jadi every single thing sih, mulai dari yang paling kecil kayak nulis requirement harus detail, terus juga communication skill menurutku itu penting banget. Karena banyak stakeholder ya Kak yang harus disatuin pemikirannya ya. Betul, itu again communication skill itu nggak cuman secara lu enak ngomong enak didengar ngomongnya atau apa, nggak cuman itu, tapi menurutku gimana kita bisa menyampaikan secara efektif dan efisien gitu. Jadi poinnya apa yang mau kita sampaikan, terus kita tahu stakeholders kita siapa aja, kita harus ngomong secara terms yang mereka semua ngerti. Jadi contoh nih ya, kalau di kehidupan sehari-hari PM, misalnya kita mau bring up suatu produk, terus kita jelasin, oh tujuannya tuh ini, matriksnya ini gitu. Simple, misalnya matriksnya GMV gitu ya. Terus kita ngomong GMV ini ke orang bisnis, obviously dia tahu. Orang marketing, oke lah, I know a bit gitu. Terus waktu dibawa ke developer, ada tuh developer yang fresh grade, karena kan ya mereka memang kerja kuliahnya bukan itu ya. Iya, ngoding kan ya. Bener. Mungkin kayak Python, Java gitu tahu. Terus kayak Kak, GMV itu apa ya Kak? So aku sempet kayak kok dia nggak tahu GMV ya gitu. Tapi ya it happens gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa assume semua orang tuh tahu dengan terms ini. Terus ada lagi kayak terms-terms yang simple nih, misalnya BAU, business as usual gitu. Aku dulu juga nggak tahu apaan sih BAU. Ini banyak banget terms-terms yang memang beda gitu ya. Maksudnya nggak semua orang tahu. Jadi mungkin kalau secara silver lining menurutku realitanya mungkin aku nggak tahu ya, tapi dulu aku merasa kayak product manager ini sesuatu title yang fancy gitu ya. Kayak kan suka dibilang mini CEO atau apa gitu. Tapi in reality ya sebenarnya bukan mini CEO sih. Lebih kayak pembantu umum aja. Iya benar ya, karena mikirin produknya gimana ya. Iya, karena kalau kamu mikirnya tiba-tiba kayak membawa perusahaan ini ke arah mana, ya enggak. Mereka juga punya, perusahaan ini punya CEO juga, dia yang akan menentukan. Tapi gimana caranya kita menurunkan kayak derivatif dari North Star Metric misalnya yang dibuat oleh CEO, terus ke dalam produk ini ya apa kira-kira yang bisa kamu contribute, at least contribute di every single thing, atau ya kayak the littlest littlest thing gitu ya. Yang paling kecil aja deh apa gitu ya. Wordnya littlest thing gitu. Jadi ya the least thing that you can do gitu kan. Jadi tapi menarik ya menurutku, karena product management ini sebenarnya kamu tuh mikir kayak strategic thinking, tapi mungkin bisa dibilang kayak microscope gitu. Kalau CEO mungkin aku sebut terms mikro dan makro bukan secara ekonomi tapi secara company gitu ya. Kayak kalau CEO dia secara makro company-nya kayak company besar ini dengan berjuta-juta user ini mau dibawa kemana. Tapi kalau product manager ya simply kayak produk ini ya usernya juga banyak, tapi micro produk ini tuh mau dibawa kemana sih, visinya apa, misinya apa, strateginya apa, yang bisa align dengan mungkin kayak ya
aspirasinya CEO tadi. Jadi banyak sih ya. Banyak banget ya. Banyak. Realitanya Karena, yang mengagetkan betul, gitu ya. Betul, product manager scope-nya juga general, jadi banyak banget sih. Dulu pas di Tokopedia aku juga merasa ternyata yang gue kerjain nih technical banget, dan product manager itu juga ada banyak jenis ya. Kayak role-nya juga banyak, dan yang sekarang recently itu aku jadi product manager di data product. Nah itu juga different story lah. Different story ya. Wah, mungkin tadi kan menyebut-nyebut PRD gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kayak apa itu PRD? Mungkin boleh nggak nih sedikit kasih kisi-kisi juga nih ke teman-teman PRD, karena mungkin di sini juga banyak nih Kak yang pengen belajar tentang product management tapi nggak tahu. Jadi mungkin boleh nih kasih tahu ke teman-teman. Oke. Jadi PRD itu stands for Product Requirement Document. Jadi sebenarnya ada banyak macam requirement document ya, nggak cuma produk. Ada marketing, ada business requirement document, ada user requirement document, banyak macam lah. Tapi biasa kalau di product manager lumrahnya itu si PRD tadi. Simpelnya sih PRD itu suatu dokumen yang menjelaskan kita tuh mau bikin fitur apa. Simpelnya itu ya. Simpelnya kayak, fitur ini fungsionalitasnya apa, terus tujuannya apa, usernya siapa, spesifikasinya kayak gimana, dan itu nanti jadi suatu source of truth yang akan dipakai sama banyak pihak, mulai dari designer, developer, terus nanti mungkin stakeholders dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget. Mungkin kalau pengen tahu lebih detail ikut bootcamp. Wow. Nah, tapi berarti Kak kalau boleh tahu tuh kalau PRD ini nanti yang bakal jadi mungkin handbooknya buat teman-teman tadi ya, kayak developer, terus juga buat teman-teman handbooknya gitu ya. Oke. Karena aku juga nggak tahu tuh PRD apa ya dari tadi. Jadi aku kayak oh gitu ya ternyata. Ya, ini contoh communication skill ya. Aku tadi assume kayak mungkin semua orang tahu PRD apa. Iya, aku juga ada banyak yang nggak tahu. Oke. Berarti mungkin kalau dari Kamil kan udah beberapa kali ya ikut proses rekrutmen yang tadi kan panjang banget tuh buat jadi product manager. Mungkin boleh nggak Kak nih sedikit dikasih kisi-kisi juga nih ke teman-teman yang pengen nih shifting career. Kakak juga kan shifting career ya, dari yang sebelumnya non product manager jadi product manager. Mungkin boleh nggak nih dikasih kisi-kisinya apa sih gitu, rangkaian singkatnya tuh kayak gimana sih Kak untuk apply-nya gitu, rekrutmennya? 3 bulan ke depan kira-kira produk apa sih yang laku di pasaran. Itu kita ada ya? Ada forecasting kayak gitu. Terus juga prospek karir sebagai product manager tuh kayak gimana sih? Sebenarnya udah ada dari dulu, tapi baru famous mungkin ya. Baru booming. Terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Karena kan aku pun dulu pas sampai dipanggil, ini cuma dipanggil doang, belum dipanggil dan lain-lain. Menurutku cari kerja tuh bisa dibilang hoki-hokian juga ya. Karena memang kalau ada opportunity dan memang kamu cocok ya ketemu.